Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan ibu sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis Rasulullah yang menginformasikan kepada kita tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau tidak salah, pagi ini sudah yang terakhir ya Pak RW, Pak RW mengingat itu. Berarti yang ke-7, yang terakhir. Ya, yang pertama sampai dengan yang ke-6 sudah kita kaji. Ya. Saya ulangi lagi supaya kita ingat. Ya. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dan berkembang di dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya senantiasa bergantung, rindu dengan masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu ya karena Allah, berpisah karena Allah. Lalu yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak bermain selingkuh oleh seorang wanita yang punya kedudukan, punya kekayaan, dan sekaligus juga cantik, tapi dia tidak mau, dan tidak maunya itu karena takut kepada Allah. Yang ke-6 yang baru saja kemarin kita bicarakan, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, orang yang bersedekah, yang dalam bersedekah itu dia merahasiakan sehingga digambarkan seakan-akan tangan kirinya itu tidak mengetahui ketika tangan kanannya memberikan sedekah. Nah, yang ke-7 yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah, seseorang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah ketika sendirian, lalu bercucuranlah air mata. Nah, bapak dan ibu-ibu, saya kira kita semua pernah menangis. Dan setiap orang saya kira pasti pernah menangis. Dan menangis itu pasti ada sebabnya. Ada yang menangis itu kadang-kadang karena
sedih itu yang paling sering ya. Ditinggal orang yang dicintai itu pasti sedih, biasanya menangis ya. Tapi orang menangis juga bisa karena bahagia. Anaknya berhasil mencapai prestasi tertentu, lulus wisuda, itu rasanya bahagia sampai mungkin bisa juga meneteskan air mata. Nah, menangis yang mendapatkan pujian dari Allah, ya, yang mendapatkan penghargaan tinggi dari Allah, itu adalah menangis karena Allah. Menangis karena takut kepada Allah. Dan di dalam hadis itu diberi catatan ketika sendirian. Sebab ketika menangis dalam kondisi massal begitu, itu bisa jadi menangisnya tidak karena dorongan dari dalam secara pribadi karena takutnya kepada Allah tadi itu, tapi bisa jadi karena ya berbagai faktor yang lain. Ya mosok liane nangis kok orang nangis, melu-melu nangis ya. Bisa jadi ya. bisa jadi. Tapi bukan berarti kalau orang menangis berjamaah itu lalu karena itu ya enggak, ya bisa jadi berjamaah sekalipun karena takut pada Allah ya bisa jadi. Tapi bisa jadi karena yang lain. Tapi kalau sendirian bisa menangis, lah arep apa? Arep pamer karo sapa? Insya Allah kalau bisa nangis dalam keadaan sendirian dan karena ingat kepada Allah itu betul-betul merupakan ekspresi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beriman kepada Allah itu memang ya setidaknya sebagaimana yang tertera di dalam ini ya kaligrafi yang kita pasang di mihrab ini, itu ketika dia dibacakan, ketika ingat Allah itu ya, itu hatinya bergetar. Itu ketika disebut nama Allah itu hatinya bergetar. Ya, bergetar itu ya kemudian sampai tadi bisa menumbuhkan rasa tunduk, ya, bahkan menangis memang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman itu memang dia punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah, ya. Terutama akan siksa Allah, ya. Makanya lalu kemudian itulah yang menyebabkan dia sampai kemudian khawatir, ya, kalau sampai nanti Allah menyiksa dia di akhirat. Makanya ya, Nabi sekalipun, kemudian para sahabat ya, itu banyak diceritakan ketika misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan azab, itu menangis, ya. Menangis. Nah setidak-tidaknya ketika sendirian itulah ya, ketika sepi, ketika lalu kita dalam keadaan sepi, terutama ketika bertahajud itu, kemudian kita biasanya kan lalu teringat gitu ya, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah kalau itu sampai kemudian bisa nangis dan bercucuran air mata, ya, maka itu yang kemudian Allah berikan penghargaan nanti di akhirat. Dia akan mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Dan dalam
banyak hadis itu diceritakan ya terkait dengan persoalan keutamaan air mata yang jatuh karena menangis ya di dalam kerangka takut kepada Allah itu betul-betul Allah mengharamkan orang yang menangis karena Allah itu masuk neraka. Misalnya ada hadis yang menyatakan ada dua mata yang Allah haramkan itu nanti masuk neraka, yaitu mata yang pernah mencucurkan air mata karena takut kepada Allah, dan mata ketika digunakan untuk berjaga ketika berperang di jalan Allah. Ya, kita ini oke lah sudah tidak berperang di jalan Allah ya. Sebagaimana dulu para sahabat ya setidaknya kita masih bisa mendapatkan kemungkinan peluang ya mendapatkan dari kesempatan menangis karena Allah itu ya. Dalam hadis yang lain misalnya disampaikan ada dua tetesan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang lebih disukai dari itu, yaitu tetesan air mata karena Allah dan tetesan darah, lagi-lagi karena juga jihad fisabilillah. Jadi menangis karena Allah itu bandingannya dengan tetesan darah karena Allah. Luar biasa ini. Ya. Disandingkan Allah seperti itu. Ya, oleh karena itu ya memang ya mari kita menangis di hadapan Allah itu. Ya. Nah persoalannya menangis itu kan persoalan hati. Ya, persoalan hati itu tidak bisa kemudian lalu dibikin-bikin, lalu direkayasa itu ya. Ya, ayo nangis ora iso ya. Seperti cinta, ya, seperti benci itu kan perbuatan hati, itu tidak bisa itu dibersih. Kowe kudu cinta ya ora iso. Ya. Kowe kudu nangis ya ora iso. Ya. Tetapi saya kira itu bisa dilatih. Ya tadi ciptakan suasana yang memang memungkinkan kita bisa untuk menangis itu. Nah, kadang-kadang repotnya itu kan memang ya tadi itu kondisi psikis orang itu berbeda-beda. Ada yang memang gembeng, istilahnya orang Jawa itu kan gembeng ya. Ya, gampang nangisan, sedikit nangis, terus sedikit nangis. Ya bersyukurlah kalau memang seperti itu ya. Tapi ada orang yang memang menangis itu susahnya bukan main ya. Ya. Termasuk simbah saya itu dulu kalau ngendika itu, lho kalau udah gampang nangis apa tuh aku kok ya ora angel banget dah. Misalnya begitu ya. Jadi ya itu memang mungkin antar orang berbeda-beda, tetapi bisa diciptakan ya di suasana malam ya. Ya kalau tidak bisa ya biasanya ya itu sampai dengan pergi haji itu ya. Kalau orang sudah pergi haji ya di Mekah lihat Ka'bah, lihat di Raudhah, di makam Nabi kok sampai nggak nangis ya pancen ya kebangetan ya itu. Jadi mudah-mudahanlah kita ini pernah lah, setidaknya pernah itu menangis karena Allah. Syukur kalau sering ya. Lupa lah itu nangis itu katanya tadi kalau teringat dosa. Nah, repotnya kalau orang merasa tidak berdosa ini. Ya oke lah kalau tidak berdosa silahkan, setidaknya ingat nikmat Allah. Ya. Bertasbih, bertahmid. Loh, tahmid dengan tasbih itu kalau dihayati betul, tidak kalah dahsyatnya dalam rangka untuk mencucurkan air mata itu. Selama ini mungkin orang kalau berbicara mengenai bagaimana supaya air mata itu tumpah itu ingat dosa, ya, ingat dosa. Ya, mohon maaf, ya. Khawatir kalau nanti disiksa oleh Allah di akhirat. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan itu, dengan tahmid, dengan tasbih, ya, menyadari akan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu pun juga insya Allah akan mudah juga menyebabkan bercucurannya air mata. Ya.
Oleh karena itu silahkan dirasakan mana yang bisa untuk bisa menunjukkan air mata itu, dan intinya ya itu ya dengan sendirinya akan muncul tanpa direkayasa. Ya. Yang menarik itulah kalau sampai betul-betul nggak bisa menangis gimana? Wah, itu berarti ada yang mengatakan itu hatinya memang ya sudah sangat keras itu. Ya. Dan anak seperti itu seorang-orangnya kowe ya kowe nangiso ya tangisono kok. Kok hatimu sampai sekeras itu sampai nggak bisa nangis sih tangisono. Jadi itu kalau tidak salah Mbah Bisri Mustafa itu ya, itu kan dalam apa namanya kitabnya yang terkait dengan ibadah haji itu kan ya tadi, jadi memang nangis di tanah suci itu dianjurkan ya, karena memang itu tadi dalam rangka apa namanya menunjukkan bukti bahwa itu betul-betul merupakan apa anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari ekspresi iman tadi. Nah, ewadine kok sampai ora iso nangis yo tangis sono, kok kenapa ora iso nangis sampai begitu. Sampai begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya mudah-mudahan ya sekali lagi ya kita berharap mudah-mudahan yang ketujuh ini pun juga kita bisa apa namanya dapatkan ya. Jadi ya 7 golongan itu mudah-mudahan sih bisa masuk semua kita ya. Tapi kalau enggak ya berapapun mudah-mudahan ada yang masuk di dalam di antara 7 itulah mudah-mudahan. Dan saya yakin ya jamaah kita ini ya semuanya malah masuk ke 7 golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa apa namanya penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.